Halo semua, dengan gue Ali dan di video kali ini kita bakalan bahas soal mouse gaming. Gimana cara pilih mouse yang cocok buat kita? Maksud lu apa? Bikin video cara pilih-pilih mouse? Mouse sekarang tuh udah bagus di, lu nggak usah macem-macem dah. Macam apa lagi kau mau buat itu video? Iya, gue pakai mouse ini buat Valorant aja udah enak. Sama aku pun pandai kali aku main Dota pakai mouse ini. Iya, sabar. Ini aja gue belum desain apa-apa, lu udah pada ngegas. Santai. Awas aja kalau nggak jelasin yang ngaco. Udah ada yang jelas juga. Awas aja aku tengok hancur videonya. Retak dada kau. Gotok nih. It's based on pengalaman gue. Gue udah coba cukup banyak variasi produk yang mungkin gue bisa share ke kalian apakah barang itu bagus atau enggak. So, kalau kalian penasaran, mending kita bumper dulu. Selamat datang di channel Nyanteh, dan kali ini kita akan bahas tentang how to choose mouse gaming. Video ini mungkin bisa cocok buat referensi kalian yang masih pemula dan bingung mau beli barang tapi takut salah beli. Daripada salah beli, mending banyakin referensi dulu. So, pastiin subscribe kalau belum dan join Discord Nyanteh juga yang linknya ada di deskripsi. Kalau kalian memang mau ngobrolin sesuatu atau mau nanya sesuatu lebih dalam lagi dengan gua atau teman-teman Nyanteh lainnya. Oke? So, mouse gaming, satu hal yang gue rasa orang itu harus cherry picking untuk yang satu ini. Ini bukan buat kalian cari mouse yang buat kerja, tapi ya khusus untuk gaming. Bagi beberapa orang yang memang belum peduli apa pentingnya mouse gaming dalam dunia gaming, pastinya PC ya. Ini adalah salah satu senjata kalian dalam bermain. Bahkan kalau kalian jago dan belum memiliki mouse yang tepat buat kalian, mungkin potensi kalian masih bisa dikembangkan lagi. Gue suka banget nge-review mouse dan gue suka banget gaming FPS atau favorit gue tuh di Warzone. Untuk mouse sendiri, gue suka yang ringan, bentuknya medium, ambidextrous, dan juga wireless. Tapi apakah preferensi gue akan sama dengan kalian? Belum tentu. Dan gue akan kasih tahu tipsnya yang gue selalu lakukan dalam memilih sebuah mouse gaming. So, buat gue, mouse yang sempurna itu harus bisa memenuhi dua kriteria umum. Maksud lo apa? Kok cuma dua? Kan mouse banyak yang mesti perhatiin. Ada switch, DPI, berat, grip. Ya benar itu, ada berat, ada sensor, ada grip, ada apa lagi? Kan udah gue jelasin tadi. Ya, pokoknya kau apakan lah itu. Awas kau macam-macam kan itu ya. Iya, santai, tenang aja, nggak bakal ngaco. Udah, lu mending sana di luar. Nanti kalau udah selesai videonya, lu tonton videonya sampai habis, baru lu komentar ya. Awas aja lo ngaco. Dotok pala kau. Jelas. Pertama, sempurna dari bentuk. Kedua, sempurna dari performa. Kalau udah begini, udah jelas nih, kita bisa bagi mana yang kepentingan hasrat, sama mana yang udah mandat atau udah jelas faktanya itu bagus. Karena kesalahan umumnya di sini kan nggak semua pengalaman si brand yang sering ngebuat mouse itu bagus gitu. Ya kan, padahal kalau misalkan brandnya gede itu lagi pengen bikin mouse murah, speknya di-cut, bahkan bisa jadi jelek, ya bisa-bisa aja. Ada kok brand yang pernah bikin kayak gitu. Terus juga kadang ada pula yang nilai mouse gaming brand lokal, bentuknya murahan, dikira mouse gamingnya jelek. Padahal ya bisa aja bagus spek dalamannya. Ada juga kok case kayak begitu. So ya, yaudah kita lanjutin aja. Oke, yang pertama sempurna dari bentuk. Berarti sempurnanya ini cocok sama yang lu suka, yang enak sama lu, yang nyaman sama lu, dan yakin pas lagi megang mouse ini berasa Dewa Gaming turun ngasih ilham ke lu bakal menang gaming beronde-ronde tanpa kalah. Itu yang kita pengen dapetin di poin ini. Dan bentuk mouse itu penting banget buat gua. Analoginya lu punya mobil sport mahal, tapi kalau lu biasa main di lumpur ya nggak cocok. Harusnya mobil off-road. Udah jelas lah performanya bagus, tapi kalau nggak sejiwa sama lu ya nggak bakalan guna tuh mouse-nya kan. Ya agak lebay sih sebenarnya analoginya. Cuma untuk bentuk mouse biasanya gue selalu mikirin dua poin ini aja, desain dan bebannya. Padahal faktor lainnya pun banyak. Ya karena esensi awal dari sebuah mouse itu setelah gue coba berkali-kali, semakin lama gue cuman concern sama desain sama bebannya aja. Desainnya pun gue juga bakal jelasin yang gue fokusin itu di mana, dan nanti itu pasti gue yakin turunannya bakalan ngikut. Jadi pastiin pilih mouse dari desainnya. Lu suka atau biasa yang mana nih? Lu suka desain ambidextrous atau ergonomis kah gitu ya? Ya kalau bingung ya pilih aja yang sebelumnya yang lu punya. Pasti nggak bakalan susah buat adaptasi. Buat yang bingung juga, info dikit soal desain. Ergonomis itu bentuknya kayak nyesuaiin grip salah satu tangan kita, tangan kanan ataupun tangan kiri. Cuma umumnya yang dijual banyakan yang kanan. Kalau misalkan ambidextrous itu bentuknya ya bisa dipakai buat kedua tangan kita harusnya, karena lebih simetris lah bentukannya. Tapi kadang untuk side buttonnya pun ya cuma disediakan untuk di sisi kiri aja. Jadi ya udah jelas itu ambidextrous khusus untuk tangan kanan.
Selanjutnya beban. Mouse gaming saat ini semakin ringan lah bebannya. Tersebar banyak alasan untuk satu ini, tapi yang gue percaya semakin ringan berarti cara tangan kita menggerakkan mouse-nya ini semakin rendah hambatannya dari beban mouse-nya sendiri. Tapi kan nggak semua orang nih suka mouse yang terlalu ringan ataupun sebaliknya juga. Ya normalnya tinggal pilih aja yang kalian suka itu kayak gimana. 80 gram ke bawah itu sebutannya ultraweight, 80 sampai 100 gram ya gue bisa sebutnya itu standar, 100 gram ke atas itu ya biasa dibilang mungkin kayak heavy kali ya, atau berat gitu ya. Ya standarnya sih ya di sweet spot itu udah standar gitu ya. Dari feel-nya di tengah-tengah dan harganya pun variasi nih, dari yang murah sampai yang mahal itu ada. Udah sih, itu aja. Soal desain bolong-bolong, ya udah pasti nyesuaiin dari bebannya tadi. Karena gue belum tahu juga sih, ada desain bolong-bolong tapi masuk di kategori yang berat gitu. Ya buat apa juga kan jadinya ya. Terus kalau misalkan omongan soal ukuran mouse, nanti juga bakal nyesuaiin nih setelah kalian nemuin desain ergonomis atau ambidextrous yang nantinya dikombinasikan sama bebannya. Soal grip juga nanti akan nyesuaiin setelah nemu bentuk ergonomis atau ambidextrousnya lagi. Build quality apalagi. Tapi kalau ini kadang ikut juga nih soal harga si mouse-nya sih. Banyak memang kalau kalian benar-benar cari mouse yang fit dengan kalian itu nggak bakalan ada habisnya. Cara gue ini sebutan gampangnya ya filterin aja lah ya dari faktor umumnya sampai ke faktor khususnya. Jangan dipersulit. Nah kalau untuk pilihan gue sendiri yang dengan yang gue suka pastinya itu dari awal banget tuh gue pakainya mouse gaming ambidextrous buat dailynya. Jadi sampai sekarang nggak tahu kenapa selalu nilai kalau sebuah mouse gaming ambidextrous wajib banget gue tes. Ya mau gimana mouse-nya juga lah. Baru deh semenjak ada era G Pro Wireless itu rilis ya baru gue kenal sama yang namanya ini loh enaknya pakai mouse gaming ringan. Tapi anehnya sampai sekarang pun gue nggak tahu kenapa ya gue belum pernah nih sampai sepenuh hati suka pakai mouse yang bolong-bolong sih. Nggak suka aja gitu. Ini preferensi loh, jangan marah. Next, kriteria umum kedua itu sempurna dari performa atau sensor lebih tepatnya yang gue mau bahas di sini. Nah untuk soal ini sebetulnya udah nggak susah sih. Semenjak ada PMW 3360, si sensornya PixArt itu yang rilis sudah lama, gue bisa bilang sensor generasi setelahnya itu ya udah memang dibuat kayak udah sama aja gitu, sama-sama bagus. Akurasinya udah mantep lah. Paling upgrade-nya itu cuma 2 poin aja yang gue bisa ambil pentingnya. Pertama soal gimana wireless-nya, sama kedua fitur gimmicknya itu kayak gimana. Sama juga kayak buat sensor dari brand-brand premium, udah gokil lah dari basic performance-nya. Pre-hold tracking, LOD, terus sama jitter ya udah aman banget. Paling mereka bikin yang ngebedainnya aja gitu, biar spesial aja gitu. Tapi ya most of them gue lebih ke notice sama fitur gimmicknya aja. Kayak si Logitech Hero sensor itu bikin sampai 25.000 dpi. Terus sama Seal Series TrueMove gitu ya, bikin angle snapping sama akselerasi deselerasi. Ya nggak penting gitu, ya kayak gitulah pokoknya. Padahal basicnya tuh udah oke, nggak perlu diubah lagi, gue rasa udah cukup banget. Nah, kalau buat wireless sendiri kayak produk PixArt dan sensor branded mouse gitu, paling gimana penggunaan arus listrik atau ampernya kalau dijadiin wireless. Ya intinya semakin tinggi ampernya semakin boros. Ya kita ngerasain lah dimana sebuah mouse gaming wireless baru keluar dulu, ketahanan baterai itu nggak lama, paling 2 atau 3 hari udah habis lagi. Sekarang udah lebih tahan lama, sama paling masalahnya sama penggunaan RGB yang semakin banyak ataupun terang semakin boros. Contoh simpelnya kayak Logitech G Pro Wireless di software itu bakal ngejelasin arus yang kepake dan berapa lama estimasi penggunaannya. So, buat gue untuk performa sensor itu bukan jadi masalah lagi seharusnya. Mouse-mouse keluaran sekarang udah banyak yang pakai sensor yang punya standar kualitas di performa oke buat bermain game. Terlebih ya di game FPS. Kayak mouse gaming wired ada yang pakai PMW 3360, 3389, Avago 3310 itu udah oke punya. PMW 3325 juga oke nih buat sebuah entry level sensor. Terus kalau misalkan buat mouse gaming wireless, kepunyaan branded mouse selama gue pakai sih yang gue udah tes juga itu oke juga. Kayak Hero 16, Hero 625K, TrueMove Air, Hyperspeed, nggak pernah masalah sih dari sensornya. Yang banyak digunain juga nih buat di mouse gaming wireless yang budget punya, si PMW 3335, selama ini cukup aman, paling slightly performance aja kayak di bagian akselerasinya kerasa sedikit ternotis, nggak selihai yang premium punya. But semenjak itu budget ya fan-fan aja. Kalau ngomongin soal switch mouse, selama ini sih ya gue belum pernah terganggu dari karakteristik dan durabilitas dari sebuah mouse. Paling ya yang jadi driver gue aja. Beberapa Logitech gue kena double click. Tapi balik lagi, semenjak switch itu banyak yang jual replacementnya dan gantinya itu nggak susah, atau mungkin kalau kalian mau cari jasa gantinya pun ya udah ada juga, gue rasa jangan jadi acuan pertama dulu sebelum membeli sih, biar nggak pusing.
Terus tambahan, jenis mouse kabel atau non kabel sebetulnya bisa kalian diprioritasin di bagian awal. Cuma minusnya kalian akan mendapatkan pilihan mouse-nya tuh yang lebih terbatas. Ya, nggak ada salahnya sih. Gue pun juga sebetulnya gitu. Gue lebih prefer mouse wireless yang mana bukan karena mau nyombong, maunya yang mahal. Tapi karena setup gue itu cukup dinamis, kadang meja gue ini dipakai buat syuting juga. Jadi gue perlu yang gampang aja gitu, nggak berantakan saat dipindah-pindahin. Jenis mouse kabel juga udah banyak yang bagus kualitasnya, nggak berasa kayak pakai kabel lagi, nggak ganggu lah gitu. Dan wireless pun juga udah banyak, bahkan di lini mouse gaming murah pun sekarang wirelessnya udah nggak kerasa lagi latensinya atau minim latensi. Dan satu poin penting lagi buat kalian yang mau beli mouse wireless, by the way wirelessnya ini yang 2,4 GHz ya, gua nggak merekomendasikan wireless Bluetooth. Jadi buat yang wireless, pastiin di mouse ini ada tempat nggak nih buat dongle-nya, atau bisa diganti nggak kalau misalnya hilang. Karena menurut gue itu cukup fatal ya kalau misalkan wireless mouse di bagian dongle-nya itu hilang, ya either nggak bisa dipakai atau nggak jadi mouse wireless biasa aja. Sayang menurut gue. Sama, yang wireless, perlu diperhatiin jenis kabelnya, udah paracord atau braided ataupun yang biasa, terus fleksibel atau enggak. Ya kalau belum sih pastiin posisi kabelnya optimal dan nggak ganggu saat di pemakaian. Atau kalau kalian mau spending lagi buat kabel manajemen, ya boleh aja, itu sangat membantu. So mungkin itu sih, kalau ditanya rekomendasi mouse dari yang gua suka ya kurang bisa dijadikan acuan juga. Karena dari poin pertama sendiri itu kan perlu nyesuaiin dari bentuknya dulu. Keinginan kita beda-beda cuy, preferensinya beda gitu ya. Tapi kalau buat gua sendiri ya tipe mouse yang gua suka ya kayak ini, Logitech G Pro Wireless, itu udah mantep banget. Mungkin kalau di sini ada yang mau gue bahas lagi sama si mouse-nya ya, yang udah gue pakai berbulan-bulan, komen aja. Nanti gue bakalan share pengalaman gue dari mouse yang satu ini. Oke, sampai sini dulu. Komen juga kalau misalkan ada yang bingung. Dan ini gue sengaja persempit lagi ya pembahasannya. Karena kalau di detail itu banyak banget yang mesti dibahas. Dan gak cukup bahasnya di durasi singkat. So, make sure kalian nanya. Kalau masih bingung, pasti gue bakalan balas nantinya. Dan sorry juga kalau masih ada kekurangan karena gue juga sendiri belum mencoba semua mouse yang ada di pasaran ya. Tapi setidaknya ini bisa dijadikan referensi kalian buat beli mouse baru kalian. Oke, subscribe ke channel Nyantai kalau belum, terus like videonya kalau kalian suka, dan join juga Discord kita yang linknya di deskripsi, dan pastiin juga follow Instagram kita di nyan.t. Oke, udah gitu aja. Di sini ada gue Aldi sebagai hostnya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.